Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam Trijaya. Selamat bertemu Bapak, Ibu, teman-teman Trijaya pada podcast perdana kita kali ini. Baiklah, perkenalkan dengan saya, Dr. Anissa Melinda selaku host pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan mengupas sedikit tentang masalah polikistik ovarium syndrome atau biasa dikenal dengan PCOS. Nah, di sini saya ditemani dengan narasumber kita, Dr. Ingguan Novantri, SPOG Covermars. Baiklah, selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah dokter, sehat hari ini dok? Alhamdulillah dalam kondisi cuaca yang cerah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya dok. Ya, pada pagi hari ini dok, ini kita akan membahas sedikit tentang PCOS dok. Karena belakangan ini banyak sekali dewasa muda, pasangan-pasangan baru yang banyak bertanya tentang masalah PCOS itu sendiri. Apakah dokter bisa memberikan penjelasan sedikit tentang PCOS itu? Apa yang dimaksud dengan PCOS itu sendiri ya dok? Ya, Dr. Anissa dan teman-teman Trijaya, PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome itu adalah suatu sindroma kelainan hormonal yang diderita oleh seorang wanita usia subur yang ditandai dengan adanya kelainan siklus menstruasi dan gejala androgenisasi atau kemaskulinan pada seorang wanita. Itu Dr. Anissa. Oh, itu ya dok, berarti biasanya ada kayak maskulin gitu dok ya, pada perempuan dok ya. Ya, nah ini juga sering ditanyakan biasanya gejala-gejala klinis yang biasa timbul pada penderita PCOS itu sendiri biasanya apa gitu dok? Jadi Dr. Anissa, gejala-gejala yang ada pada PCOS, orang yang menderita PCOS adalah satu, gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi ini berhubungan dengan kelainan siklus menstruasi, di mana seorang wanita yang menderita PCOS, menstruasinya biasanya terganggu dalam bentuk flek yang memanjang ataupun menstruasi tersebut mempunyai siklus lebih dari 35 hari, bahkan seorang wanita akan menderita menstruasi yang tidak hadir selama berbulan-bulan. Itu untuk gangguan ovulasi. Kemudian ada juga gejala lain, androgenisasi atau kemaskulinan. Gejalanya berupa muka yang berjerawat, kemudian adanya rambut yang mudah rontok, dan yang paling penting timbul bulu-bulu halus yang tumbuh di permukaan tubuh seorang wanita. Terus kemudian yang terjadi lagi adalah pada lipatan-lipatan kulit pada seorang wanita yang PCOS itu terjadi hiperpigmentasi dengan kelihatan lebih kehitaman, terus juga akan seorang wanita tersebut akan menjadi obesitas atau kegemukan. Ini juga banyak yang menanyakan ya dok, mengapa pada PCOS ini selalu dihubungkan dengan lamanya mendapatkan keturunan atau biasa disebut dengan istilah medis kita itu infertil dok ya, kenapa itu dok ya? Jadi Dr. Anissa dan teman-teman Trijaya, pada wanita yang menderita PCOS yang tidak diterapi dengan baik, maka akan terjadi kegagalan sel telur keluar dari kandung telur, sehingga seorang wanita tersebut tidak memiliki masa subur. Itu Dr. Anissa. Juga sering juga ada yang menanyakan dok, apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya PCOS itu dok? Jadi PCOS ini dasar pemikirannya memang masih kontroversial, tetapi sudah dirumuskan bahwa di antara penyebab dari PCOS ini adalah satu, mengenai keturunan, di mana PCOS ini secara genetik seorang wanita yang menderita PCOS akan menurunkan 50% kepada anak perempuannya. Kemudian juga ada penyakit metabolik yang mendasari untuk terjadinya PCOS, seperti resistensi insulin yang berkaitan erat dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Terus untuk menegakkan diagnosa sendiri dok pada penyakit atau penderita PCOS ini dok? Ya,
Jadi untuk mendiagnosis seorang menderita PCOS atau tidak, itu seorang wanita yang mengalami gangguan siklus menstruasi layaknya dia harus diperiksa oleh seorang spesialis obstetri ginekologi. Jadi seorang klinisi akan menegakkan PCOS apabila berdasarkan 3 kriteria yang kita kenal dengan kriteria Rotterdam. Yang pertama adalah bahwa terjadi gangguan ovulasi di mana seorang wanita tersebut tidak mempunyai siklus menstruasi yang teratur, kemudian adanya juga androgenisasi maskulin di mana wanita tersebut bermuka jerawat, timbul jerawat dan tumbuh bulu-bulu halus, kemudian adanya rambut yang mudah rontok. Dan yang pemeriksaan klinis yang paling penting adalah dilakukan pemeriksaan USG transvaginal dengan mendapatkan bentuk kista-kista kecil di kandung telur yang berjumlah lebih dari 12 buah, kemudian ukurannya kecil-kecil, kurang dari 10 mm dengan gambaran seperti roda pedati. Itu diagnosis untuk menegakkan PCOS, Dr. Anissa. Berarti diagnosa pastinya itu dengan tadi ya, USG transvaginal tadi, Dok ya? Benar. Terus temukan seperti roda pedati, Dok Iya. ya? Oh ya. Terus, nah ini Dok, yang paling akhir Dok, ini yang pertanyaan yang paling banyak juga Dok. Untuk pengobatan atau terapi sendiri pada seorang yang menderita PCOS itu sendiri Dok, gimana Dok? Dr. Anissa, pengobatan untuk PCOS itu mulai dari yang sederhana sampai dengan kompleks untuk membantu seorang PCOS mendapatkan kesuburan ataupun mendapatkan siklus menstruasi yang baik, dimulai dari pertama dengan lifestyle yang baik, yaitu eliminasi stresor, misalnya seorang dengan beban kerja yang intens, terlalu intens, dia harus mengurangi beban kerja tersebut. Kemudian dengan diet berupa diet karbo, menghindari makanan-makanan yang manis dan memakan banyak serat. Dan kemudian juga dapat diberikan obat-obatan, misalnya dengan metformin, seperti layaknya seorang menderita diabetes atau kencing manis. Juga dapat diberikan pil KB, dan untuk usia subur, pasangan yang menginginkan anak, kita berikan obat penyubur. Apabila dalam kondisi selanjutnya ternyata seorang wanita subur belum memperoleh anak, dapat dilakukan tindakan teknologi reproduksi berbantu berupa inseminasi ataupun bayi tabung. Dan untuk tindakan bedah, kita dapat melakukan laparoskopi drilling namanya. Jadi kista-kista kecil yang kita sebutkan tadi dipecah-pecahkan supaya kista tersebut menjadi stabil dan menstruasi akan secara teratur terjadi setiap bulannya. Itu aja. Dok, ini ada pertanyaan tambahan. Berapa persentase ya Dok banyaknya yang menderita PCOS ini? Oh ya, Dr. Anissa dan teman-teman Trijaya, PCOS ini diderita di wanita usia subur berkisar 5-10%, tapi akan meningkat kejadiannya pada golongan wanita yang mengalami gangguan menstruasi itu sampai 70%. Oh, udah. Berarti cukup tinggi ya Dok ya kejadian PCOS ini ya Dok ya. Ya, baiklah. Terima kasih dokter atas ilmunya, pengetahuannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih pada Ibu, Bapak, teman-teman Trijaya atas perhatiannya pada podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Trijaya.